Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari Titik Terang? Semoga selalu diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Febriana Citra dari UOC, Universal Organizer Company. Sedikit tentang apa sih UOC itu? Jadi, kami adalah event organizer yang bisa menangani segala bentuk acara, baik formal maupun informal, seperti acara pernikahan, seminar, hitanan, dan lain-lain. Kami memiliki visi melayani segenap hati segala acara dari awal hingga akhir tanpa melupakan kepuasan klien. Oke, kita lanjut. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami presentasikan, yaitu mengenai ide-ide dan konsep dari teman-teman kami di UOC untuk berkampanye yang akan diadakan oleh teman-teman dari Titik Terang. Ide kampanye tersebut akan dilaksanakan melalui seminar dan maka diperlukan perencanaan kegiatan. Di antaranya ada konsep acara, waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, media publikasi atau promosi, dan media pendukung kegiatan lainnya. Pertama yang akan kita bahas adalah konsep acara. Dari Titik Terang sendiri ingin membawakan tema keramahan di media sosial dan pas sekali dengan targetnya, yaitu para remaja. Para remaja sendiri pasti tidak lepas dari yang namanya dengan media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, sampai yang booming banget kayak TikTok. Tapi karena jarang ada edukasi tentang keramahan di media sosial, banyak dari mereka yang salah dalam menggunakan media sosial. Maka dari itu kita harus menarik minat untuk mengikuti seminar ini. Tapi ada kendala jika menargetkan remaja sebagai target audiens. Biasanya remaja agak sulit untuk mau mengikuti kegiatan seminar karena berbagai alasan, entah itu bosan atau malas. Nah, jadi kami mau mengusung konsep seminar yang bisa menarik minat mereka. Konsep yang kami tawarkan akan lebih fun dan anak muda banget, yaitu more fun, more interest, more understandable. Di seminar ini mungkin dapat diadakan 3 sesi yang durasi masing-masing dari sesi tersebut dapat ditentukan ke depannya. Sesi pertama adalah gue star speak up. Jadi nanti para gue star berbicara mengenai pengalaman dan cara mengatasi aksi bully, hate comment, dan lain-lain hal yang masih berkaitan dengan tema yang dibawakan. Lalu sesi kedua ada talk to talk. Nah, nanti dari sesi ini para audiens dapat bertanya atau bercerita tentang pengalaman di media sosial. Dan nantinya para gue star atau komunikator akan menanggapi atau memberi saran kepada audiens yang bertanya. Lalu sesi terakhir ada fun quiz. Para narator atau komunikator bertanya kepada audiens sesuai dengan tema, dan jika audiens berhasil menjawab, akan mendapat merchandise official. Pada sesi ini juga dapat dibumbui dengan humor-humor agar dapat mengusir rasa jenuh. Kami ingin mengusulkan untuk mengundang 1 atau 2 gue star. Ada 3 opsi gue star, yaitu Eno Bening, Maudy Ayundia, dan Cinta Laura Kail. Mengapa mereka? Karena yang kita tahu mereka ini memiliki kapasitas dan kredibilitas, ditambah mereka seorang public figure yang pastinya sudah sangat melekat dengan media sosial dan up to date. Mereka paham betul tentang haters, bullying, atau hal-hal negatif yang ada pada media sosial. Dengan berbagai pengalaman dari orang yang langsung merasakannya, diharapkan para remaja lebih antusias mengikuti semua rangkaian acara untuk dapat memotivasi diri, serta remaja mempunyai bekal tentang bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar, dan cara memanfaatkannya di era millennials ini, sehingga communication goals dapat tercapai dengan baik. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mocharis Fadilah. Saya dari
WUOC. Saya akan melanjutkan pembahasan kedua, yaitu waktu pelaksanaan. Anak muda tuh kalau kita pakai hari liburnya untuk mengikuti kegiatan kampanye pasti akan sulit. Jadi, kita harus melaksanakannya pada hari-hari kerja, yaitu di antara Senin sampai Kamis. Hari Jumat kita kecualikan dulu karena mengingat umat muslim akan menjalankan ibadah dan takutnya akan mengganggu waktu mereka. Kami mengusulkan untuk hari Senin dalam pelaksanaannya. Untuk jamnya, kita harus tahu dahulu kapan waktu-waktu yang produktif bagi remaja. Menurut mitrapelajar.co.id, jam 9 sampai 11 siang merupakan waktu paling produktif untuk melakukan aktivitas. Oleh karena itu, sebaiknya kita memulai acara dari jam 9 sampai jam 12. Jika lebih siang dari jam itu, dikhawatirkan pelajar akan kehilangan konsentrasinya. Akibatnya, pesan dari kampanye ini tidak tersampaikan dengan baik. Karena fokus kita adalah remaja, kita dapat mengundang perwakilan untuk tiap-tiap sekolah. Kemungkinan pihak sekolah akan mengizinkan perwakilan sekolahnya jika itu bisa menjadi pembelajaran dari luar sekolah. Mungkin perwakilannya bisa ketua OSIS dan anggotanya, tergantung keputusan pihak sekolah. Jadi, acara seminar ini bisa diadakan pada hari Rabu, 30 Juni 2021, dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Pembahasan ketiga akan dilanjutkan oleh kawan kami. Kepadanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Akbar, NPM 2020465373. Saya dari Universal Organizer Company ingin menjelaskan tentang media publikasi. Bagian ini adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dari merancang konsep karena bekerja di awal acara, sebelum acara, bahkan hingga di tengah acara. Pada tahap ini kita akan merencanakan dan merancang konsep bagaimana caranya menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi tidak hanya sekolah-sekolah yang kita undang, namun orang lain pun yang berada di luar sekolah kita dapat undang. Kami memiliki ide untuk mempromosikan melalui feed-feed yang Instagram atau feed-feed sosial media yang dimiliki oleh Titik Terang, bahkan website yang dimiliki oleh Titik Terang, dan platform yang dimiliki oleh Universal Organizer Company yang dimiliki oleh kita untuk menyebarkan pamflet-pamflet acara yang ingin kita adakan. Jadi dengan begitu, jangkauan kita bisa lebih luas. Kita juga dapat memanfaatkan platform yang dimiliki atau akun media sosial yang dimiliki oleh bintang tamu kita untuk membagikan kegiatan yang dilakukan pada acara kita tersebut hingga acara ini dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi bahkan kita bisa, jika audiens yang jauh, jika kita ingin melaksanakan acara secara virtual, baik dari melalui YouTube, Zoom meeting atau lain sebagainya, secara virtual kita bisa mengadakan hal tersebut. Itu tergantung kepada Titik Terang sendiri jika ingin melaksanakan hal tersebut. Dan untuk masalah pengaturan biaya dan lainnya itu tergantung Titik Terang. Jikalau Titik Terang ingin mengadakan acara dan memberikan sertifikat sebagai bukti mengikuti acara atau sebagai sekedar hadiah atau reward kepada peserta, yaitu kembali lagi kepada Titik Terang sendiri jika ingin memberikan sebuah sertifikat kepada peserta yang mengikuti acara ini. Kami juga memiliki beberapa desain dan pamflet yang sudah kita buat seperti yang ada di gambar samping ini. Di sini ada Instastory, kemudian feed Instagram, di bawahnya juga kita membuat Twibbon yang bertujuan untuk peserta membuat foto mereka di dalam Twibbon dan menguploadnya atau membagikannya di media sosial mereka masing-masing hingga teman-teman mereka yang mutual dengan mereka merasa ingin tahu gitu, apa sih acara yang dia ikuti seperti itu. Jadi kita tidak hanya membuat pamflet, tapi kita juga membuat
Twibbon acara agar audiens yang tadinya tidak begitu tertarik atau tidak ingin membaca sebuah info yang kita buat melalui pamflet, mereka tertarik melalui Twibbonnya karena telah melihat Twibbon yang kita bagikan kepada peserta. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Amurjati dari UOC. Saya akan menjelaskan pembahasan ketiga, yaitu tentang lokasi kegiatan. Berhubung target kita ini kan remaja, menurut kami Jakarta adalah kota yang bagus untuk menjadi tempat pelaksanaan seminar. Untuk tempatnya kita bisa menyewa gedung conference yang dapat menampung setidaknya 50 orang, dan untuk biayanya sendiri kita bisa sesuaikan ya dengan budget yang ada, dengan anggaran yang ada. Kami juga memiliki saran sih untuk gedung-gedung conference yang bisa dipilih. Di antaranya itu ada Conclave. Desain ruangan ini seperti pedesaan dan industri New York pada tahun 90-an. Tata letaknya juga seperti teater dan mampu menampung hingga 125 orang. Tambah lagi, tempat ini punya fasilitas seperti proyektor, mikrofon, dan sound system yang memadai. Untuk harganya sendiri, per jamnya itu 1,5 jutaan. Yang kedua ada ruangan acara profesional dari Go Work di Menara Raja Wali. Ini ruangannya menurut saya bagus banget sih. Soalnya dindingnya itu terbuka, terus digabungin sama lantai kayu yang membuat lingkungan jadi agak berkelas gitu. Terus juga pastinya cocok lah buat acara-acara kayak seminar, kampanye, workshop, dan lain-lain. Untuk harganya sendiri jauh lebih murah, yaitu 500 ribuan untuk per jamnya. Tempat ini juga memiliki fasilitas yang sama baiknya kayak Conclave. Namun untuk kapasitasnya itu yang cuma nampung 60 orang doang. Kita kan target 50 orang ya, jadi kalau bisa nampung 60 orang itu cukup sih menurut saya. Lalu berikutnya ada tempat yang namanya Event Space di JSC Hive. Tempat ini tuh desainnya unik banget, soalnya ada polanya gitu, kayak tangga-tangganya gitu. Dari desain yang unik ini sih menurut saya bisa narik minat anak muda ya, kan anak muda sekarang tuh suka banget tuh yang namanya estetik. Nih tempat ini menurut saya lebih estetik dibanding yang lainnya, soalnya beda aja gitu, tempat duduknya itu kotak-kotak gitu, tambah kapasitasnya juga gede banget, bisa nampung sampai 100 orang, jadi cocok banget sih buat kita. Nah itu dia 3 tempat yang direkomendasikan oleh kami. Untuk keputusannya sendiri ada pada teman-teman Titik Terang ya. Jika ada opsi lain silakan aja, ada yang lebih menarik silakan aja diajuin. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh kawan kami, padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Barel, NPM 2020-46535 dari UOC. Saya akan menjelaskan materi pembahasan kelima, yaitu media pendukung. Seperti yang telah disampaikan kawan-kawan saya tadi, kita memerlukan beberapa media pendukung acara, diantaranya adalah sertifikat. Kita membutuhkan sertifikat sebagai bentuk penghargaan telah mengikuti semua rangkaian acara. Sertifikat ini pun nantinya akan di-print dan dikirimkan sesuai jumlah invitation. Untuk yang non-invitation pun bisa diproses juga jika teman-teman dari Titik Terang menginginkan sertifikat untuk audiens non-invitation. Lalu ada merchandise. Untuk sesi fun quiz kita punya beberapa opsi merchandise, yaitu t-shirt, tote bag, dan juga notebook. Merchandise ini berguna untuk mempublish tim Titik Terang agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi logo-logo Titik Terang yang ada pada merchandise dapat menarik perhatian orang-orang. Dan mencari tahu jika memang ingin diadakannya merchandise, kita bisa mendiskusikan untuk jumlah dan pilihan merchandise. Baiklah, semua pembahasan telah disampaikan. Saya rasa cukup untuk saat ini. Saya perwakilan UOC. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.